Selamat datang channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk Pepesus pinanya untuk IPO saham koin. Ya, seperti kita lihat teman-teman ya, ternyata IPO saham koin ternyata ambil di harga bawah. Ternyata benar sama seperti ADML waktu dulu teman-teman. Ya, kalau kita sih untuk rentang harganya itu dari 1 sampai 105 teman-temannya, yaitu untuk IPO saham koin ini teman-teman, itu PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu koin, yaitu perusahaan holding serta bursa berjangka dan aset kripto dan jasa kustodian aset kripto melalui perusahaan anaknya. Ya, kalau kita sih ya sebagai nama tuh bursa kripto teman-temannya itu. Ya, jadi kalau kita sih untuk informasi perusahaan IPO ini nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk harganya tuh di 100 dan dana deploy nanti sekitar 220 miliar. Kalau kita lihat untuk penan awalnya sama teman-temannya di tanggal 23 Juni sampai di tanggal 25 Juni tahun 2005. Untuk penan umumnya di tanggal 2 sampai di tanggal 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan nanti di tanggal 7 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Juli tahun 2025. Underwriternya tetap sendirian teman-temannya itu KI, Cipdana Sekuritas Asia, masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya dia ambil di harga 100. Harga 100 sebelum IPO juga nilainya 100. Jadi nominal 100, pemrograman 100, dijual 100, cukup menarik teman-temannya. Itulah kenapa beberapa kali saya bahas untuk saham koin ini kalau harga 100 cukup menarik. Nah, banyak sekali yang ikut di peran awal itu banyak sekali nembak di 105. Malahan yang terjadi ya mungkin terjadi reject, ditolak, mungkin disuruh nginput ulang lagi untuk harganya, atau disuruh pesan ulang lagi teman-teman. Nah, itulah kenapa kalau di peran awal tuh kita tuh belum pasti untuk harganya. Jadi ya mau nggak mau harus nginput ulang lagi, harus cek lagi dan konfirmasi lagi, harus cek dana lagi, yang itu teman-teman. Nah, itulah kenapa saya kemarin tuh agak yakin pastinya harga di 100, ternyata benar di 100 ya teman-teman. Itulah kenapa kemarin saya buat kesimpulan itu kalau harga 100 ke 100 cukup menarik itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk valuasi untuk koin di harga 100 teman-temannya, yaitu PBP-nya 1,14 kali, untuk PEL-nya 34,23 kali, untuk BP-nya 87,83, untuk DEL-nya 18,19%, untuk OI-nya 3,33%, EPS 2,92. Jumlah saham di stok penuh adalah 14,7 miliar, untuk ekuitasnya yaitu 1,2 triliun, untuk laba bersih yaitu 42 miliar, untuk tata hutang yaitu 234 miliar, untuk market cap-nya yaitu 1,4 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk valuasi untuk koin ini cukup murah dan cukup menarik teman-teman itu. Oke, kalau kita lihat untuk masa penan umumnya teman-temannya, ini dia teman-temannya. Ya, dimulai besok teman-teman, artinya di jam 12 malam, kalau nggak ada halangan akan muncul teman-teman. Ya, biasa di sekuritas biasanya mulai itu di jam 9 lah teman-teman, jam 9 pagi. Nah, sampai di tanggal 7 Juli tahun 2025 di jam 12 siang. Biasa sih kalau teman-teman jangan sampai mepet banget pesannya, takutnya terjadi websitenya error, sekuritas error, dan lain-lain. Lebih baik kalau misalkan teman-teman di penan umum ini, ya pesan sekarang lah teman-teman, kalau yakin mau ikut IPO saham koin ini. Tapi perlu diperhatikan juga, IPO saham koin ini barengan sama CDA ternyata. Aduh, kacau banget ya teman-temannya. Padahal kalau nggak barengan bisa putar dana ya. Aduh, dan juga benar juga bingung nanti mau nembok di CDA atau di koin. Nah, itu dia teman-teman. Apa bagi dua nanti nemboknya? Itu dia. Ya, jadi ya kesimpulannya ya sama seperti pembahasan di podcast awal teman-teman. Ya, kinerja perusahaan saham koin dari tahun 2002 ke tahun 2024 mengalami peningkatan dari pendapatan dan juga laba tahun berjalannya. Ya, tujuan dana lumayan menarik untuk diberikan kepada anak usaha untuk modal kerja. Ya, seperti saya bilang, untuk underwriter dari IPO saham koin adalah KI Single yang sangat menarik karena rekodnya ADML sama ULG sukses bisa bawa ke ribuan persen naiknya. Sukses di pertambangan sama teknologi. Apakah di finance nanti bisa sukses juga? Seperti sih bisa teman-teman. Ya, kita lihat lagi untuk track record untuk underwriter KI teman-teman, Cipdana Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2018 ya, satu kali ALA, BTPS, SPTO nyata 2%. Di tahun 2019 60%. Di tahun 2001 kalau kita sih semua namanya. Nah, BMHS sendirian aja 5 kali ALA. Di tahun 2022 ADML sama ULG sendirian. ADML bisa 8 kali ALA, ULG bisa 7 kali ALA. ADML harga 100 dijual 100 bisa 8 kali ALA teman-teman itu. Di tahun 2023 kalau kita lihat teman-temannya MBMA sama PKTS 11%. Ali bisa 1 kali ALA. Nah, apakah nanti untuk saham untuk koin nanti bisa ALA teman-teman?
mengingat kita lihat dia listingan sama CDA, nah, sih bisa. Tapi pertanyaan sederhana, apakah akan lami koin nanti ketika lihat ada CDA? Pasti dana kebagi semua teman-teman itu. Nah, yang keempat, IPO saham koin tergolong lumayan murah valuasinya dan harga sebelum IPO nominalnya 100. Kalau dijual 100 itu cukup menarik mengingat kita seperti IPO-nya saham ADML teman-teman. Seperti saya bahas sebelumnya teman-teman itu. Nah, yang kelima, IPO saham koin akan barengan listing sama CDA, MELI dan juga ASPL. Yang agak nyesek nih barengan sama CDA. Mungkin MELI sama ASPL nggak perlu kita lihat ya. Yang CDA ini teman-teman. Ya, banyak fokus ke CDA teman-teman. Ya, terakhir kalau kita lihat untuk antrean koin aja 34.000 ya, udah tepan di penan awal. Sedangkan koin untuk CDA di 230.000 gak salah. Nah, kalau kita koin aja lumayan besar tetamanya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, banyak juga kelijek kemungkinan ya mau input ulang karena banyak sekali nembak di harga atas teman-teman itu, jangan lupa ya. Yang keenam, IPO saham koin lebih cocok apakah memitup jangka pendek aja IPC aja. Kita nggak tahu teman-temannya nama to market, apalagi ya banget seperti CD ini teman-teman. Bandar mau arah kemana nantinya? Apakah bisa nanti the next ADML atau WLG mengulang kembali kejayaan underwater Solo? Nanti kita lihat teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk polisi cukup menarik, underwater juga cukup menarik, mengingatkan kita seperti ADML dan juga WLG. Harga 100 dijual 100 juga mengingat kita seperti ADML. Pemegang sahamnya banyak seperti WLG juga teman-teman. Nah, tinggal kita bagi dananya ke CDA. Saya bingung sih, galau banget ini teman-teman. Padahal kemarin itu sudah cocok sih. CDA listingan di tanggal 8, koin di tanggal 9. Wah, mantap. Coba koin ini diundur ke tanggal 10. Padahal kok tanggal 10 tuh agak kosong juga. Malahan ya mau gimana lagi. Tinggal kita nama tuh setepkan strategi kita. Gimana bisa cuan nama tuh maksimal. Itu aja teman-teman. Ya pastinya ya koin ini cukup menarik teman-teman, bursa kripto Indonesia ini teman-teman, meskipun banyak berita jelek ya teman-temannya di berita itu. Nah, silakan teman-teman untuk mempertimbangkan mau all in di CDA atau koin. Kemungkinannya sudah banyak all in di CDA, kemungkinan di koin ini agak sepi. Maksud sepi ya mungkin dana itu nggak terlalu banyak masuk itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk perpetual final untuk IPO saham koin. Ya ditunggu aja untuk nama tuh pemesanan untuk IPO saham koin dan juga untuk di perpetual final IPO saham lainnya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.